hamdi. Sekurang-kurangnya dalam satu hari jangan kurang dari 100. Kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud yang dibaca pada waktu sore. Dan tentu ketika di waktu pagi juga maka sebaliknya. Kalau sore berarti amsayna wa amsal mulkulillah. Kalau pagi berarti asbahna wa asbaha mulkulillah. Maka di sini keterangan hadis ini sore pagi selalu ada diiringi. Saya tidak, dua-duanya saya tidak uraikan, tapi salah satu saja tinggal diganti. Kalau sore berarti amsayna wa amsal mulkulillah, telah memasuki waktu sore dan kerajaan adalah milik Allah. Kalau waktu pagi berarti asbahna wa asbaha mulkulillah, telah memasuki waktu pagi dan waktu pagi kerajaan adalah milik Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah kecuali Allah, satu yang esa, yang ahad. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kekuasaan, kerajaan, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma as'aluka khaira hadhihi lailah, wahai Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu kebaikan pada malam hari ini, wa ma ba'daha, dan wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan-kebaikan sesudahnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi lailah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan di malam ini, wa syarri ma ba'daha, dan keburukan setelahnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Wasu'il kibar. Aku berlindung kepadamu dari keburukan di hari tua. Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnar. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, wa adzabin fil qabr, dan dari azab kubur. Ini jangan pernah ditinggalkan. Ini jangan pernah ditinggalkan. Pagi dan sore. Sore ba'da asar sampai menjelang waktu maghrib, pagi ba'da subuh sampai masuk waktu duha. Silahkan dibaca. Bagaimana kalau ternyata tertinggal ba'da asar karena pekerjaan dan seterusnya? Jangan tinggalkan. Anda boleh lakukan ba'da maghrib. Karena ba'da maghrib sampai isya itu masih di permulaan malam. Belum sampai masuk kepada malam. Maka boleh, tidak mengapa. Silahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa dibaca pula di waktu ba'da. Jadi kalau sore ba'da asar sampai sebelum maghrib boleh, ba'da maghrib sampai sebelum isya adalah boleh. Tapi kalau kita merujuk kepada kata-kata amsa, amsa itu artinya sore, petang. Yang namanya petang ba'da asar sampai sebelum maghrib. Karena kalau sudah maghrib, huruf itu bukan petang lagi, tapi sudah awal malam. Meskipun memang belum gelap gulita. Maka sebagian ulama mengatakan sebaiknya dibaca ba'da asar sampai menjelang maghrib, boleh pula dibaca ba'da maghrib sampai menjelang waktu isya. Wallahu a'lam. Waktu sore bacanya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Begitu waktu pagi, asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kemudian poin ketiga, hadis Abdullah bin Khubayb, yakni tentang perintah Rasul di tiap pagi dan petang membaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mari kita lihat hadisnya. Kharajna fil lailati matarin wa dhulmatin syadidatin. Kami keluar dari rumah kami di waktu malam, di mana saat itu adalah malam yang matar, yang ketika itu hujan, kemudian zulmatin, dan ketika itu dalam keadaan gelap, syadidatin, yang sangat gelap. Jadi sudah ba'da isya sudah gelap gulita, karena saat itu telah terjadi hujan dan mendung, tidak tertutup awan, tidak terlihat bintang dan tidak terlihat bulan. Maka natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana, untuk bisa mengimami salat bersama kami. Fa adrakna, kemudian kami menemui beliau di waktu gelap malam itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, as-sallaitum, apakah kamu sudah salat? Falam aqul syai'a, kami tidak mengatakan apa-apa.
Kenapa? Saat itu berjumpa dengan Rasul dalam keadaan yang gelap, para sahabat belum mengetahui itu Rasul. Tapi begitu sudah mengatakan, mendengar suara Rasul, oh berarti sudah kenal. Itu suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya, sudahkah kamu sholat? Kami tidak mengatakan apa-apa. Faqal, Rasulullah kemudian mengatakan kembali, Qul, ucapkanlah. Falam akul syai'an. Tetapi kami tidak mengucapkan apa-apa. Summa qal, kemudian Rasul bersabda kembali, Qul, ucapkanlah. Kemudian apa? Falam akul syai'an. Kami tidak membaca apa-apa pula. Summa qal, kemudian Rasulullah untuk ketiga kalinya mengatakan, Qul, ucapkanlah. Bacalah. Fakultu, untuk kali ketiga maka kami berkata, Ya Rasulullah, ma akul. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca? Qul, maka Rasulullah qala, beliau menjawab, Qul, ucapkanlah. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Ketika yang kali ketiga, bacalah. Kami diam, bacalah. Kami diam, bacalah. Kami diam, nggak ngomong apa-apa. Maka yang ketiga, bacalah. Maka para sahabat bertanya, kami harus baca apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, bacalah Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, dua surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing dibaca 3 kali di waktu petang dan masing-masing dibaca kali di waktu subuh. Maka takfika min kulli syai'in. Ucapan ini telah cukup dari segala sesuatu. Jadi awali pagi itu dengan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Inilah yang pertama. Tapi dirangkai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, Rasulullah dari Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, mengqala ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang senantiasa membaca ayat kursi di belakang setiap salat, maka tidak menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maka ada perintah membaca ayat kursi. Nanti bab tentang dzikir setelah salat akan kita ada. Maka di saat waktu pagi, berarti setelah salat subuh, baca ayat kursi. Setelah rangkaian dzikir setelah salat wajib, kemudian tutup baca ayat kursi, lalu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Demikian pula ketika waktu sore, setelah salat asar, zikir dan doa setelah salat fardu, setelah itu baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu mencukupi bacaanmu dalam hari itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 3 kali. Adapun ketika sholat fardu, nanti pada bahasan sholat fardu, di waktu ba'da sholat duhur, ba'da sholat Isya, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat Isya, maka cukup ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sekali. Tapi di waktu pagi dan petang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis keempat, poin keempat. Hadis dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki waktu pagi, maka bacalah Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Ini kalau waktu pagi. Adapun waktu sore, wa ilaikan nusyur diganti wa ilaikal masir. Dan waktu awalnya dirubah. Jangan asbahna dulu, tapi amsayna dulu. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa ilaikal masir, dan seterusnya. Kalau waktu pagi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Jadi kalau pagi, asbahna lebih dulu, kemudian wa ilaikan nusyur. Kalau sore, amsayna lebih dulu, kemudian wa ilaikal masir. Inilah perbedaannya. Artinya sama. Allahumma bika amsayna. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu sore. Wa bika asbahna. Dan bersamamu pula kami memasuki waktu pagi. Wa bika nahya.
bersamamu ya Allah kami hidup. Wa bika namut, dan ya Allah dengan rahmat dan pertolonganmu kami mati. Wa ilaikal masir, kalau asar, kepadamu kami akan berkumpul. Mana nusyur dan masir sama maknanya. Berkumpul, berjumpa dengan Allah. Adapun nusyur Rasul pakai di waktu pagi, masir Rasulullah pakai di waktu petang. Poin kelima, hadis kelima dari Shaddad bin Aus, yakni bacaan Sayyidul Istighfar. Bacaan Sayyidul Istighfar. Nabi SAW mengatakan, Sayyidul Istighfar, yakni penghulunya istighfar. Istighfar yang paling baik adalah ucapan seorang hamba, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wahai Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabb. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak kami ibadahi kecuali engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah kecuali hanya engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau yang telah menciptakanku, wahai Allah, sedang aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, aku senantiasa berada setia pada perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan ya Allah, aku akan senantiasa setia pada perjanjianku semampuku. Aku akan jaga perjanjianku denganmu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alai. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang telah Kau berikan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan ya Allah, aku mengakui segala kesalahan dan dosa-dosaku. Faghfirli, wahai Allah, ampunilah dosaku. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Sayyidul Istighfar. Apakah ini hanya dibaca di pagi dan petang? Boleh Anda setelah sholat tahajud baca ini. Boleh nggak di dalam sujud kita membaca doa ini? Sayyidul Istighfar. Boleh sekali. Ini hadis yang dari Rasul sahih. Boleh kita baca dalam sujud insya Allah. Dan ini permohonan yang paling bagus ketika seorang hamba bertobat. Terutama saat kita telah melaksanakan perbuatan dosa besar. Gak harus nunggu pagi, gak harus nunggu petang. Saat Anda ingat saat itu, segera ambil wudhu. Sholatlah sehusung mungkin 2 rakaat. Mohon ampun kepada Allah. Bacalah Sayyidul Istighfar. Pengakuan dulu. Allahumma anta rabbi. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku. Allahumma anta rabbi. Wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Khalaqtani, ya Allah, Engkau adalah hambaku. Engkau yang telah menciptakanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali aku. Kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduka. Aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika. Aku akan teguh senantiasa dalam perjanjian. Wa wa'dika mastata'tu. Dan aku akan tetap dalam perjanjianmu. Semampuku. Mastata'. Aku jaga perjanjianku denganmu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui ya Allah segala nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, ya Allah, aku mengakui segala kesalahan dan dosa-dosaku. Faghfirli, ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan memahami maknanya, dengan sepenuh hati. Semoga Allah ampuni dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka beliau bersabda, barang siapa membacanya pada waktu sore, lalu mati pada malam harinya, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari, lalu ia mati pada siang harinya, niscaya ia masuk surga. Jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar. Berikutnya, poin ke-6, hadis ke-6 dari Abu Hurairah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada pagi dan sore. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Nanti ada tambahan lagi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Baca sekali cukup. Baca sekali. Wahai Allah, Engkau yang Maha mengetahui yang ghaib. Alimul ghaib wasyahadah. Engkau pula yang Maha mengetahui yang nyata.
Fatiras samawati wal ard. Engkau yang telah menciptakan langit, wahai Rabb langit dan bumi. Engkau yang telah menciptakannya. Fatir itu nih pencipta langit dan bumi. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malaika. Engkau adalah Rabb segala sesuatu dan engkau yang merajainya, engkau yang menguasainya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya engkau. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan-kejahatan diriku ya Allah. Kejahatan-kejahatan min syarri syaitan wa syirki, dari kejahatan-kejahatan syaitan. Dan ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari menyekutukan Allah dengan syaitan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini lanjutannya. Aku melakukan keburukan terhadap diriku atau aku melakukan keburukan itu terhadap orang lain. Ada tambahan. Wa an aqtarifa ala nafsi aw su'an aw ajrahu ila muslim. Maka bacalah ini satu kali di waktu petang, di waktu pagi, maka bacaannya sama. Bacaannya sama. Allahumma anta Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta, dan seterusnya sampai selesai, sekali waktu pagi, sekali waktu petang. Hadis yang ketujuh, hadis Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang membaca pada setiap pagi dan sore Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini dibaca 3 kali. Ini dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka barang siapa yang membaca ini, maka sebanyak 3 kali, maka Allah akan memberikan perlindungan daripadanya sepanjang hari itu, tidak akan terkena suatu madharat kepadanya. Apapun yang menimpanya tidak ada kemadharatan. Akidahnya tetap kokoh. Meskipun tertimpa musibah yang paling dahsyat, berupa kecelakaan duniawi, tapi akidahnya selamat. Kenapa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita meminta kepada Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang bila namanya disebut, maka segala sesuatu yang di bumi, yang di langit, gak ada bahaya bagi kita. Apalagi dalam keadaan wabah seperti sekarang ini. Kita minta sama Allah. Maaf, bagi para petugas kesehatan, nakes, tenaga kesehatan, para perawat, para dokter, sebelum masuk ke rumah sakit, keluar dari rumah, bacalah ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca ini. Nggak harus di waktu dzikir pagi dan petang. Ini kita bisa baca kapan saja dengan menyebut nama Allah, meminta perlindungan. Sebab dengan disebut nama Allah, langit dan bumi dimanapun berada kita, maksud jatuh sesuatu dari langit atau terkeluar sesuatu menimpa kita dari bumi, nggak ada keburukan akan menimpa kita. Yakni yang dimaksud bukan keburukan fisik. Boleh jadi fisik kita terkena keburukan akibat musibah itu, tapi akidah kita selamat, tidak ada keburukan. Wa huwas sami'ul alim. Sungguh dialah Allah yang Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Poin ke-8, hadis dari Al-Munayzir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni setelah kita membaca tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka kita membaca iqrar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Boleh dengan kalimat lebih lengkap. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Boleh kita dengan membaca itu. Artinya apa? Kita ikrar. Kenapa kita ikrar? Tiap pagi dan petang 3 kali. Sebab nanti di yaumil kubur, ketika seseorang telah dikubur, ruh dipersatukan dengan jasad, maka yang akan ditanya malaikat penjaga kubur ada 3. Raditu billahi rabba, itu pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Rabbu? Siapa yang ridho sebagai Allah, sebagai Rabbnya di dunia? Maka pasti menjawab, Allahu Rabbi. Ma dinuka? Apa agamamu? Siapa yang di dunia senantiasa
kokoh dalam Islam, pasti bisa menjawab, Islami dina, Islam agamaku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa yang di dunia senantiasa mengikuti contoh nabinya, mengikuti sunnah nabinya, pasti menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Pasti akan menjawab. Itulah kalimat thayyibah. Orang hamba di dunia mengokohkan kalimat itu. Ikrar itu diucapkan dengan lisan, dipahami dengan akal, diyakini dengan hati, maka kalimat itu akan kokoh sampai nanti di dunia diberi kekuatan kekokohan, di akhirat diberikan kekokohan, di alam kubur diberikan kekokohan, di akhirat sama. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, menyampaikan pula kepada para sahabat ayat Al-Quran berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasul membaca surat 32, surat Al-Hajj. Afwan, saya keliru, bukan surat 22. Maksud saya surat 14, yakni surat Ibrahim, ayatnya ayat 24. Terus 25, 26, sampai ayat 27-nya. Saya baca saja langsung di ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Inilah orang yang kalimat thayyibah, ucapan la ilaha illallah itu kokoh. Raditu billahi rabba selalu diucapkan. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maka siapa yang senantiasa baca ini, Allah firmankan di Ibrahim ayat yang ke-27-nya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang beriman itu dengan kalimat yang kokoh. Yani kalimat itu tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itulah kalimat thayyibah. Juga termasuk kalimat la ilaha illallah. Di dunia diteguhkan, di akhirat diteguhkan, wa yudhillullahu dzalimin. Sementara orang-orang zalim Allah akan biarkan sesat. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ayat ini kata Rasulullah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ini berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Ketika para pengiring jenazah sudah meninggalkan, sementara jenazah sudah dikuburkan, lalu sudah ditutup, maka malaikat alam kubur, malaikat penjaga kubur akan bertanya setelah menyatukan kembali ruh dengan jasadnya. Didudukannya jasad itu, kemudian ditanya, Man Rabbuka, Rabbmu siapa? Pasti orang yang benar-benar di dunia kokoh imannya akan menjawab, Allahu Rabbi. Man nabiyuka, nabimu siapa? Dia pasti akan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Madinuka, apa agamamu? Maka pasti akan menjawab Islami dina. Maka saudara kalian, pagi petang kita selalu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini jangan hanya sunggup Anda ucapkan di lisan. Dipahami, diyakini, diamalkan. Diamalkan. Maka apa yang Allah akan berikan kepadanya? Maka kata Nabi SAW, aku akan menjamin, menggandeng tangannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Siapa yang mengucapkan kalimat tadi, tapi dengan kokoh, dijaga, diamalkan, aku akan menggandeng tangannya sampai masuk ke dalam surga. Setelah selesai dihisab, digandeng oleh Rasul tangannya menuju Siratul Mustaqim, akan melaluinya selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jangan tinggalkan. Ikrar yang mudah kita ucapkan. Tapi maaf, jangan diucapkan hanya dengan lisan. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan akal kita, yakini dengan hati, yakni imani dengan sepenuh hati kita. Amalkan bahwa aku meyakini Allah sebagai Rabbku, berarti saya akan tunduk kepada Allah Rabbku. Saya meyakini Islam agamaku, saya akan tunduk kepada ajaran Islam.
saya meyakini Muhammad Rasulku, maka aku akan tunduk mengikuti sunnah Rasulnya. Nanti Rasul menggandeng tangannya menuju ke surga. Insya Allah semoga kita termasuk yang digandeng oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya poin ke-9. Hadis Abdullah bin Umar. Nabi membaca doa-doa ini pada waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurat wa amir rawat. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ukhtala min tahti. Bacalah ini. Subhanallah. Siapa yang membaca ini berarti dia meminta perlindungan. Kepada siapa? Allah. Pagi petang selalu meminta perlindungan. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, hamba mohon keselamatan ya Allah di dunia dan akhirat. Keselamatan pada agamaku. Ya Allah, keselamatan pada agamaku, pada duniaku, keluargaku, dan keselamatan pada hartaku. Selamat agama, tidak dikotori dengan kesyirikan. Selamat di dunia, tidak sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Selamat dalam keluarga, keluarganya dijaga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan keselamatan dalam harta, hartanya tidak sampai digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Selamat bukan selamat dari pencuri, tapi selamat dari sesuatu yang dipakai untuk keburukan-keburukan. Rasul minta seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Tutupilah aurat. Aurat. Ra'at itu artinya, aurat itu artinya aurat. Yakni fisik. Juga di sini, wa amir rawat. Rawat itu artinya sifat. Jadi, tutupi aurat, selamatkan auratku, jangan sampai dilihat orang. Dan selamatkan pula rawat. Rawat itu adalah ketenangan dalam hati dari akhlak yang baik. Agar akhlak kita tidak buruk dan tidak senantiasa menjahati orang. Artinya tenang. Coba kalau akhlaknya buruk. Jahatin orang, hatinya nggak bakal tenang. Tapi minta ketenangan hati. Amin rawat. Diamankan rawatnya. Kalau auratnya dijaga, jangan sampai kelihatan orang. Maka jangan sampai kita membaca, ya Allah, selamatkan auratku. Lah, Anda nggak nutup aurat. Bagaimana Allah selamatkan? Anda sendiri membuka aurat Anda. Jadi, wahai para wanita khususnya, saat membaca ayat ini, ingat baik-baik. Anda sudah minta kepada Allah, tutupi auratku. Tutup. Jangan Anda sudah minta kepada Allah, tutup auratku. Anda sendiri yang membuka aurat. Bagaimana? Minta diamankan rawat, diamankan ketenangan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Tutup kalau begitu, selamatkan diri Anda dari akhlak buruk. Jangan Anda berdoa ini, tapi akhlak Anda buruk. Perbaiki. Maka Allah nanti akan menjaga. Kemudian minta kembali, Allahumma hfadni min baini yadai. Ya Allah, jagalah aku dari depanku. Wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jaga aku dari sebelah kananku dan sebelah kiriku. Wa min fauqi. Jagalah aku dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtada min tahti. Ya Allah, jagalah aku agar aku tidak sampai teraniaya atau ditenggelamkan, dijerumuskan yang datang dari bawahku, sesuatu yang buruk yang datang dari bawahku. Ibu, bapak, sahabat sekalian, tiap pagi dan petang Rasul minta perlindungan dari gangguan-gangguan, terutama gangguan syaitan laknatullah. Dari mana Rasul minta perlindungan? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sementara syaitan mengganggu manusia hanya dari depan, belakang, kanan, kiri. Rasul minta perlindungannya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Luar biasa. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat ke-16 dan ayat 17. Setan di situ berkata, Iblis laknatullah langsung berkata di hadapan Rabbnya. Qala, Iblis berkata, Bima aghwaytani, disebabkan engkau telah menyatakan kami sesat.
la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Aku halangi semua manusia dari jalan lurus. Kemudian di ayat 17-nya, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian sungguh benar-benar aku akan mendatangi manusia, aku ganggu manusia dari sebelah depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Setan mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan banyak manusia yang nggak bersyukur. Agar kita tidak diganggu setan dan mampu mengalahkan gangguan setan, minta perlindungan pada Allah. Bagaimana caranya? Zikir pagi petang tadi jangan pernah ditinggal. Minta perlindungan pada Allah. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku dari depanku dan dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali. Jagalah aku dari kananku dan dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, jaga aku dari atasku. Wa a'udzu bi 'azamatika nuhtala min tahti. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu agar aku tidak disambar oleh setan, tidak dijerumuskan ke dalam bumi yang datang dari bawahku. Inilah perlindungan Rasul. Maka sebaiknya saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan doa ini. Lanjutkan. Hadis nomor 10. Hadis dari Juwairiyah. Suatu pagi Nabi SAW keluar dari rumah Juwairiyah. Jadi kisahnya ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Juwairiyah, istri Nabi SAW. Pada suatu hari, di waktu malam Rasulullah giliran bermalam di rumah istri beliau yang namanya Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu apa yang terjadi? Setelah beliau selesai menunaikan sholat subuh, keluar di rumah Juwairiyah setelah menunaikan sholat subuh. Saat itu Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya. Beliau baru kembali pada waktu duha. Dan saat itu pun terlihat Juwairiyah masih berada di dalam tempat sholatnya. Jadi begini, Rasul bermalam di rumahnya Juwairiyah. Sampai beliau bangun sholat malam, tiba masuk waktu subuh, beliau keluar. Pada saat masuk waktu subuh, beliau keluar menuju ke masjid mengimami orang sholat. Sejak masuk waktu subuh, Juwairiyah duduk di sana, zikir. Setelah sama-sama melaksanakan sholat malam. Tapi tidak berjamaah, masing-masing sholat malam sendiri-sendiri. Rasul menuju ke masjid, Juwairiyah tetap duduk di sana berzikir. Setelah masuk waktu subuh, Juwairiyah sholat subuh. Setelah sholat qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh, Juwairiyah tetap berduduk di sana, berzikir, berdoa, panjang. Sementara Rasul, setelah sholat subuh, Rasulullah mengimami orang banyak, Rasul ngasih pengajian. Rasulullah menyampaikan ilmu-ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sampai masuk kembali ke rumahnya Juwairiyah, masuk waktu duha. Berarti matahari sudah tinggi. Kalau dihitung kira-kira hampir 2 jam Rasulullah meninggalkan Juwairiyah. Karena subuh itu sekitar jam 4. Waktu duha katakanlah sekitar jam 6. Sekarang sudah seperti itu. Hampir 2 jam meninggalkan Juwairiyah. Apa yang terjadi setelah beliau kembali lagi ke rumahnya? Ternyata beliau, Juwairiyah masih tetap duduk di situ. Setelah selesai sholat subuh, nggak kemana-mana, duduk di situ, berzikir. Luar biasa. Terus berzikir. Maka Rasulullah melihat, engkau masih dalam kondisi saat aku tinggalkan tadi? Apa kata Juwairiyah? Benar. Iya, benar, kata Ummul Mukminin. Maka Rasul bersabda, beliau lantas bersabda, aku sudah 3 kali membaca 4 kalimat yang seandainya dibandingkan dengan apa yang kau baca sejak tadi dalam satu timbangan, niscaya keempatnya lebih berat. Aku telah membaca 4 kalimat. Yani 3 kali membaca 4 kalimat yang mengiringi subhanallah wa bihamdih. Jadi ucapan dzikirnya adalah subhanallah wa bihamdi. Diiringi dengan 4 kalimat, 3 kali. 4 kalimat, 3 kali. Maka 4 kalimat yang dibaca 3 kali mengiringi ucapan tasbih tadi lebih baik dari apa yang kamu baca sejak aku tinggalkan sampai waktu duha. Hampir 2 jam
zikir kecuali dipotong sholat subuh dan qobliyah subuh. Katakanlah 1,5 jam zikir, kata Rasul. Ucapanku 1 kalimat diiringi dengan 4 kalimat, dengan 4 kata yang diucapkan 3 kali. Maka jika ditimbang salah satu anak timbangan, itu lebih baik dari zikirmu sepanjang aku tinggalkan sampai waktu duha. Kalimat apa itu? Kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdi. Ini kalimatnya, 1 kalimatnya. Diiringi 4. Adada khalqi, wa ridho nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Inilah yang dimaksud 4 kalimat. 4 mengiringi 1. Satunya apa? Subhanallah wa bihamdih. Lalu diiringi 4 kalimat. Adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Sehingga semuanya menjadi 5 kalimat. Baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Maka siapa yang tiap pagi membaca ini, tiap petang membaca ini, maka kalimat ini telah mencakup zikir Anda sepanjang sore hari, zikir Anda sepanjang pagi hari. Jadi sudah, nggak usah banyak-banyak zikir, ikuti yang dicontohkan Rasul. Lalu baca ini, maka telah cukup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu di waktu sore kita membaca, di waktu pagi pada sholat subuh atau setelah seluruh zikir pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh dibaca 1 kali, boleh dibaca 3 kali. Boleh pula dibaca bukan di zikir pagi, tapi setelah selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada subuh. Bisa di setelah sholat subuh atau di setelah sholat zikir pagi, penutupnya baca itu. Boleh doanya seperti itu. Jangan tinggalkan. Lalu kalau sore, bacaannya adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca pada waktu sore, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Maka tidak akan membahayakan apapun dari keburukan-keburukan makhluk Allah sampai besok datang waktu pagi. Saudaraku sekalian, jangan tinggalkan zikir pagi, zikir petang, karena ini perlindungan kita kepada Allah. Jadi kalau dibuat urutannya, pertama bacalah ayat kursi 1 kali, 2 baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian baca An-Nas 3 kali. Kemudian baca Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah, dan seterusnya kalau pagi. Kalau petang, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah, dan seterusnya. Lalu baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau subuh, kalau petang, sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Baca. Kemudian baca Allahumma alimal ghaib asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sore, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan seterusnya. Lalu setelah itu baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca 1 kali Sayyidul Istighfar. Pagi, petang baca. Setelah itu bisa membaca yang di sini tidak tersebut, yakni kalimat-kalimat untuk mengiringi itu.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Baca 3 kali, pagi dan petang. Kita minta diselamatkan tubuh kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan seterusnya. Setelah itu, kita bisa membaca, yakni membaca perlindungan tadi, yakni yang sudah kita bahas di sini, yang cukup panjang, yakni perlindungan, yakni hadis yang ke-9. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, dan seterusnya, perlindungan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Ini pun dibaca pagi dan petang. Kemudian setelah itu membaca tadi Allahumma alimal ghaibi wa syahad. Tadi kalau di sini Allahumma alimal ghaib yang nomor 6. Saya katakan tadi, ini tidak harus berurutan. Tapi kalau mau berurutan lebih bagus. Dan di kitab ini tidak berurutan. Nggak ada masalah. Nggak mau urutan, nggak apa-apa. Yang penting dibaca seluruhnya. Allahumma alimal ghaibi wa syahada. Fatirah samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian setelah itu membaca. Apa yang kita bisa baca? Doa-doa yang kemudian Rasulullah sampaikan di sini. Ketika sore khusus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika pagi Allahumma bika asbahna, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Tapi jangan lupa sebelumnya zikir tadi dari Juwairiyah. Apa itu yang dibaca? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Lalu bisa baca tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca 3 kali. Jika seorang hamba tertib pagi petang baca ini, insya Allah dilindungi oleh Allah. Istiqomah baca, Allah akan lindungi. Jaminan Allah demikian. Istiqomah, tapi istiqomah tiap pagi dan petang, jangan angin-anginan. Orang yang istiqomah, malaikat akan melindungi. Allah pun melindunginya, dunia sampai ke akhirat nanti. Allah janji di surat 41, surat Fussilat, ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Sambil malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan ada rasa takut. Nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritakan gembira bahwa mereka akan meraih surga yang Allah janjikan. Bukankah tadi Rasul mengatakan, siapa yang membaca perlindungan-perlindungan tadi, aku akan gandeng dirinya menuju surga? Subhanallah, subhanallah. Mari, jadikanlah kebiasaan kita untuk kita jaga. Di mana Allah dan malaikatnya melindunginya? Di surat 41 tadi, ayat 31-nya dikatakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Wallahu alam, demikianlah zikir pagi dan petang. Afan, sepertinya supaya lengkap kita teruskan saja sedikit 2 lembar zikir setelah sholat fardu. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 61, zikir setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah perintahkan bahwasanya idzan sarafa ila shalah faqul, apabila kamu telah berpaling dari salat, maksudnya telah mengucapkan salam, maka ucapkanlah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 marrat, 3 kali. Astaghfirullah, jadi begitu salam ke kanan, ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu membaca ini,
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis yang sahih. Yani Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan lengkap Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adhilal jannata darussalam. Tidak. Hadis yang sahih cuman Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini baca sampai sini. Kemudian dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, bacalah tahlil setelah itu di poin kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjutkan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Baca sampai selesai. Lalu setelah itu, kita boleh membaca lagi, yakni membaca tahlil lagi. Membaca tahlil lagi dari hadis Abdullah bin Az-Zubair. Boleh dibaca tahlil lagi, boleh pula baca hadis yang nomor 4 lebih dulu. Apa itu hadis yang nomor 4 lebih dulu? Tasbih 3 dan seterusnya. Atau tasbih-tasbihnya belakangan, nggak apa-apa. Silakan. Nggak harus berurutan, tidak masalah. Yang penting paling pertama, istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Lalu tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Lalu teruskan di poin ketiga dari Abdullah Zubair. Setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip seperti tadi, sama, tapi ada tambahan. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian membaca la ilaha illallah wa la ni'mata wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu. Lahul ni'matu wa lahul fadlu. Wa lahus syana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Baru setelah itu kita membaca doa, yakni membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 3 kali. Ditutup lagi dengan tahlil. Apa itu? Di sini dikatakan, yakni dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man sabaha fi dubura kulli salatin maktubah 33 wa hamidallah 33 wa kabirallah 33 tilka 99 wa tamamma mi'ah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka siapa yang telah membaca itu diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak busa di lautan. Allahu Akbar. Subhanallah, busa di lautan diampuni. Sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Bacalah. Jadi saya ulangi. Pertama, astaghfirullah. Setelah salam nih, ke kanan, ke kiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kemudian setelah itu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan أهل الثناء والثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Baru setelah itu subhanallah 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 baca 33. Alhamdulillah, 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 baca 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca 33. 99 jumlahnya, tambahkan 1.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat, zikir pagi petang. Ini perlindungan hamba kepada Allah, dijaga sampai nanti dunia dan akhirat. Maaf, banyak sekali umat Islam meninggalkan ini. Bahkan sudah dicontohkan Rasul, zikirnya panjang-panjang, kemana-mana zikirnya. Akhirnya apa? Yang dicontohkan Rasul ditinggalkan, dibuat manusia malah diikuti. Jangan, saudara sekalian. Silakan ibu, bapak, bisa beli buku. Silakan sekarang bisa buka di Shopee, dimanapun. Zikir pagi petang yang sahih sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan zikir-zikir sholat. Ada buku kecil, buku saku. Lengkap semuanya. Yang belum hafal tiap zikir boleh nyontek. Sebulan pasti hafal insya Allah. Maaf, jangan tinggalkan. Ini urusan hamba kepada Allah, perlindungan. Nabi yang sudah dijamin dan dapat ampunan. Nabi yang sudah jaminan dapat surga. Nggak pernah ninggalin. Apakah kita berani meninggalkan? Ternyata banyak umat Islam meninggalkan zikir-zikir yang mulia seperti ini. Jangan, saudara kalian. Ini awali setiap salat kita. Insya Allah, Allah ampuni dosanya sebanyak busa di lautan. Digandeng Rasul tangannya menuju surga. Siapa yang tidak ingin itu, wahai saudara kalian? Baik, lanjutkan. Dari Ibu Umamah. Ini tadi yang saya katakan tadi ketika membahas zikir pagi. Awali dengan ayat kursi, zikir petang. Awali dengan ayat kursi, karena ayat kursi itu harus kita baca setiap selesai sholat fardu. Bedanya kalau zikir pagi petang, setelah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 3 kali. Tapi kalau setelah sholat fardu, cukup ayat kursi dan 1 Al-Ikhlas. Boleh. Atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 1 kali. Lihat hadis yang kelima dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi akiba kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Siapa yang senantiasa membaca setiap selesai sholat fardu, semua iringan zikirnya ditutup dengan ayat kursi. 1, baca ayat kursi. Jangan pernah tinggalkan. Tidak akan ada yang menghalangi surga kecuali kematian. Subhanallah. Tidak akan ada yang menghalangi surga kecuali kematian. Lalu setelah itu, dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, lalu tambahkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 1 kali. Untuk tiap selesai sholat fardu. Tapi khusus zikir pagi dan petang, setelah semua selesai rangkaian sholat fardu, ayat kursi dibaca sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian khusus di waktu ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh, maka Rasulullah memberikan contoh doa. Ini adalah permintaan doa. Maaf, ini sebelum. Setiap selesai sholat ada doa yang ringkas. Ada doa yang ringkas dari Muaz. Muaz minta kepada Rasul wasiat supaya doa tiap selesai sholat. Maka Rasul berwasiat, sungguh aku mencintaimu ya Rasulullah. Wahai Muaz, ini uhibbuka. La tada'anna dubura kulli salatin maktubah. Kamu jangan pernah tinggalkan doa setiap selesai sholat fardu. Yani setelah rangkaian dzikir tadi, baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa. Lalu pada sholat subuh di sini ditambahkan dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di dalam hadis yang lain ada tambahan doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap selesai sholat Rasul berdoa 4 perhitungan. Rasul berdoa minta kepada Allah. Apa itu? Pertama, Allahumma lima perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Rasul enggak pernah tinggalkan setiap selesai sholat. Tidak tersebut memang di sini, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan itu.
Maka saudaraku sekalian, jangan tinggalkan. Monggo silakan bisa beli buku zikir pagi petang yang ringkas, yang buku saku kecil. Atau boleh juga membeli buku-buku yang lain yang kecil, tapi ingat, patokannya harus hadisnya sahih. Karena buku yang jujur adalah penulis yang jujur, penerbit yang jujur. Setiap menerbitkan buku, doa, zikir, dan seterusnya, pasti akan ada keterangan di sana. Keterangannya apa? Hadis sahih riwayat fulan, sumbernya dari fulan. Semua ada keterangan. Seperti yang kita bahas di buku ini. Cuman kalau di sini kan terlalu tebel, kita agak susah membawa kemana-mana. Monggo Bapak Ibu miliki buku zikir pagi dan petang, zikir sesudah sholat, dan doa-doa sesudah sholat. Anda bisa bawa kemanapun Anda berada. Jika belum hafal, setelah sholat, nyontek zikirnya, setelah pagi dan petang, nyontek zikirnya, nyontek doanya. Saya yakin kalau sudah dibiasakan, insya Allah hafal, dipahami oleh akal kita, diyakini oleh hati kita dengan iman kita, diamalkan oleh tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindu surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saya kembalikan kepada admin Pak Dokter. Kajian kita hari ini kami cukupkan. Jadi sudah membahas 2 zikir pagi dan petang sekaligus zikir setelah selesai sholat. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau apa Pak Dokter? Saya lupa. Saya punya download zikir pagi petang dan zikir sesudah sholat lengkap sekali dengan segala arti dan semua sumbernya. Saya akan kirimkan ke Pak Dokter, insya Allah. Silakan nanti Pak Dokter bisa share ke seluruh jamaah. Boleh, insya Allah. Ya, insya Allah Pak Ustaz. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Karena saya lihat tadi banyak jamaah, ada downloadnya nggak? Ada PDF-nya nggak? Insya Allah ada PDF-nya, nanti di-download, bisa dibaca. Tinggal gadgetnya dibuka, nggak usah beli bukunya, nggak apa-apa. Gadgetnya buka, insya Allah tertib aturan-aturannya. Semuanya berdasarkan dalil. Semoga bisa diamalkan, insya Allah. Demikian. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, mungkin kajian kitab kita pada bab ini, alhamdulillah banyak diikuti oleh teman-teman kita, bukan hanya dari Indonesia Pak Ustadz, dari tadi saya lihat ada yang dari Turki, dari Melbourne, dari Jerman gitu ya. Insya Allah manfaatnya akan lebih banyak lagi, dan insya Allah masih kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pertanyaannya kayaknya cukup banyak ini Pak Ustadz, tapi waktu kita terbatas, mungkin saya dipilih pilah-pilah saja Pak Dokter, dipilih saja mungkin. Ya, kita rangkum aja. Ini Pak Ustadz, untuk pertama, tadi kita sudah bahas tentang zikir, baik itu zikir pagi petang maupun zikir sesudah sholat fardu. Nah, tetapi kan kita ada juga yang mengatakan bahwa banyaklah berzikir dan banyaklah bersyukur, gitu Pak Ustadz. Nah, ini ada yang bertanyakan, manakah yang lebih baik dibaca dalam sehari itu, istighfar atau hamdalah Pak Ustadz? Kalau kita merujuk kepada hadis, dua-duanya baik. Hamdalah itu ucapan syukur dalam keadaan apapun, setelah makan, setelah minum, setelah mengerjakan sesuatu, selalu dengan hamdalah. Adapun istighfar itu berkaitan permohonan ampun. Maka dua-duanya bagus, diselang-seling. Mana yang lebih baik? Sesuatu yang baik sama-sama baik. Sekarang saya tanya, maaf, ini saya uraikan kepada dokter. Pak Dokter sebagai seorang dokter mengatakan kepada pasien, Ibu, Bapak, banyak-banyaklah makan minum air, dan banyak-banyaklah makan yang bergizi. Sekarang saya tanya, mana yang lebih baik? Makan atau minum? Dua-duanya Pak Ustadz. Nah, saatnya Anda lapar berarti makan. Saatnya Anda haus berarti minum. Saatnya Anda mengakui banyak dosa, perbanyak istighfar. Saatnya Anda mengakui nikmat dari Allah, perbanyak syukur, alhamdulillah. Jadi nggak bisa kemudian bagusan mana Pak Ustadz, banyakkan istighfar atau banyakkan hamdalah, banyakkan pujian. Dua-duanya saudaraku sekalian, jangan dipisah-pisahkan. Karena kedua-duanya memiliki keutamaan. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kaitannya tentang ini, ada jemaah kita yang menanyakan bahwa kalau di masjid dekat rumahnya
itu setelah sholat berjamaah itu selalu ditutup masjidnya Pak Ustadz. Sedangkan yang mau zikir itu dan baca Quran menunggu waktu sholat syuruk pun juga terpaksa harus dilanjutkan di rumah. Nah, apakah pahalanya tetap syah seperti pahala orang berhaji umroh kalau kita iktikaf di masjid pada subuh ini Pak Ustadz? Kalau memang keadaannya demikian, orang ini tidak bisa di masjid. Cobalah kalau ada halamannya masjid. Nggak usah halaman-halamannya, pagernya ditutup semua. Ya sudah, Anda pulang. Sampai rumah, Anda berzikir. Zikir paginya tadi jangan pernah tinggalkan. Anda berdoa, Anda baca Quran, Anda murojaah, Anda dengarkan kajian. Semisal kajian ini atau silakan kajian yang lain. Dengarkan, buka Qur'annya ketika Ustadz mengatakan Quran ini ayat sekian, buka, simak. Berarti Anda senantiasa zikrullah meskipun mendengar kajian. Sampai waktu syuruk, sholat tasyuruk. Syuruk itu awal waktu duha, maka sholat 2 rakaat, semoga pahalanya sama. Bukan tidak mau di masjid, tapi seakan-akan terusir dari masjid. Karena peraturan DKM setempat. Maka jangan dicelak peraturan, biarkanlah. Boleh jadi kalau nungguin Anda zikir, lalu siapa yang mau kunci nanti? Kecuali Anda minta kepada, boleh nggak saya punya kunci serep? Insya Allah nanti saya yang paling terakhir, saya akan kunci, saya tanggung jawab. Semua AC matikan nggak apa-apa, saya nggak pakai AC nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah itu saya akan kunci tanggung jawab. Bismillah, siapa tahu diberikan keringanan. Sehingga apa? Bisa mendapatkan pahala. Tapi wahai para laki-laki, jangan Anda mengejar pahala pagi haji dan umroh setiap hari, nggak usah. Laki-laki itu adalah fantasyiru fil ard. Di kajian kita sebelumnya, setelah selesai sholat, Allah perintahkan di surat 62 ayat yang ke-10. Fa'idha qubiyatis sholatu fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Para laki-laki sebaiknya setelah selesai sholat, zikir secukupnya sesuai dengan aturan. Zikir pagi agak panjang, zikir petang agak panjang. Tapi zikir sesudah sholat, jangan lama-lama. Ingat tadi Juwairiyah, duduk sampai waktu duha. Kata Rasul, aku telah berzikir, telah mengiringi semuanya dengan satu kalimat diiringi 4 kalimat 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Itu sudah mencukupi. Dah. Bapak pergi cari fantasiru filat, cari karunia Allah. Itu jauh lebih baik daripada Anda ngejar tiap hari salat syuruk. Kecuali memang Anda biasa bisnis ya, siang, punya usaha, bukannya jam 9, Anda masuk kantor sekarang WFH, jam 8 boleh, jam setengah 9 baru masuk, nggak ada masalah, tidak mengganggu, tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu aktivitas mencari nafkah, tinggalkan itu, cari. Kapan kita bisa syuruk? Waktu hari Ahad, waktu hari Sabtu, ada kajian di masjid, atau kita nggak ada kajian di masjid, tapi tadi bisa di masjid. Kalau nggak bisa, pulang di rumah, semoga mendapatkan pahala itu. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini mengenai waktu Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan, mungkin ada beberapa yang terlewat Pak Ustadz. Yang paling baik untuk zikir pagi dan petang, itu apakah sesudah, kalau misalnya zikir pagi, apakah itu persis sesudah sholat subuh atau sesudah syuruk gitu ya. Nah kemudian zikir petangnya apakah sesudah sholat asar Pak Ustadz. Dan juga ada yang menanyakan ini, apakah zikir ini juga bisa dibacakan di antara iqomah. Jadi azan dan iqomah Pak Ustadz. Kita dudukkan kata-kata. Asbaha, asal kata daripada sobaha. Sobaha itu pagi. Dikatakan pagi adalah setelah selesai sholat subuh sampai sebelum waktu duha. Kalau sinar matahari sudah terang, itu bukan pagi namanya, bukan sobah namanya. Itu sudah pagi. Surur, itu sudah waktu pagi, waktu duha. Sudah sholat duha. Awal duha itu sholat syuruk. Jadi nggak bisa zikir pagi itu setelah selesai sholat syuruk. Berarti sudah masuk waktu duha. Kapan zikir pagi yang terbaik? Setelah selesai sholat subuh sampai sebelum masuk waktu duha. Tuh. Apakah langsung setelah sholat subuh? Tidak langsung, tidak mengapa. Contoh, bapak-bapak sholatnya di masjid. Kemudian setelah sholat, sekedar zikir setelah sholat. Tutup dengan ayat kursi. Setelah itu doa secukupnya. Pulang ke rumah.
minum kopi dulu, kemudian ada kue lapar, makan kurma, makan buah dulu. Silakan setengah jam barangkali. Masih ada waktu. Karena sekarang subuhnya jam berapa? 4:04. Itu yang namanya duha kira-kira jam 6. Jadi Anda jam 5 baru mulai dzikir, jam 5:04 mulai dzikir masih bisa. Tapi kalau khawatir nanti lupa, sepulang dari masjid lalu langsung dzikir, bagus. Yang penting sebelum waktu duha. Kemudian waktu namanya amsai, itu sore. Yang namanya sore itu ba'da asar sampai sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, huruf maghrib, itu namanya adalah awal malam. Tetapi para ulama mengatakan, andai kata Anda tidak bisa, karena biasanya apalagi laki-laki yang bekerja, itu selesai kerja jam 4, jam setengah 5, pulang di kendaraan, bagaimana mungkin bisa khusyuk sambil zikir? Maka boleh tidak mengapa ba'da maghrib sebelum waktu isya. Nah, itu pilihannya. Tapi yang paling tepat amsai, ba'da sholat asar sampai sebelum waktu terbenam matahari maghrib. Bolehkah zikir pagi petang itu dibaca antara adzan dan qomat? Ya namanya bukan zikir pagi dan petang dong. Adzan dan qomat itu doa mutlak, Anda boleh baca yang mana saja. Doa dengan bahasa kita nggak apa-apa. Ya Allah, anakku sudah menikah. Ya Allah, sudah 4 tahun belum dikarunia keturunan. Ya Allah, berikan keturunan untuknya. Itu bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang menghadapi ujian. Ya Allah, mudahkan urusannya, mudahkan ujiannya. Ya Allah, pahamkan. Ya Allah, lapangkan pikirannya. Ya Allah, bahasa Indonesia nggak apa-apa antara adzan dan qomat. Tapi ada doa yang bagus, Ustadz, antara dzikir dan petang. Saya tulis istighfar. Boleh nggak antara itu saya baca saya tulis istighfar? Boleh, silakan. Tapi itu bukan bagian daripada zikir pagi dan petang. Anda memanfaatkan doa antara adzan dan iqamah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan untuk zikir pagi petang. Tadi Pak Ustaz sudah jelaskan waktu yang afdol. Kemudian untuk zikir setelah sholat itu boleh dilakukan setelah sholat sunat rawatib. Zikir setelah sholat itu urutannya adalah sholat fardu selesai, langsung setelah kanan kiri salam, astagfirullah 3 kali, zikir. Namanya zikir itu sebelum sholat sunnah. Oke. Selesai zikir, doa-doa tadi yang dicontohkan Rasul, dah jangan banyak-banyak doa, cukup. Justru doa terbaik itu menjelang qomat. Antara adzan dan qomat. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak tertolak. Itu di situ justru. Setelah sholat itu Rasul cuma mencontohkan ada 3 doa. Dah, itu aja cukup. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr. Dah beres. Tambahkan setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan mutaqabbal. Itu udah cukup saudara sekalian. Gak usah nambahin doa yang lain, gak apa-apa. Ustadz, saya pengen nambahin doa. Nah, nanti setelah ba'diyah, Anda sudah selesai zikir doa, sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah, pakai bahasa Anda, doa mutak, terserah Anda. Silakan. Demikian. Wallahu a'lam. Gak usah doa lagi, nggak apa-apa. Udah cukup kok. Rasulullah sudah mencontohkan. Tapi kurang sempurna Ustaz. Saya pengen Robbi firli wali walidayya. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana atina. Monggo. Tapi itu setelah rangkaian dzikir selesai, doa selesai. Mau Anda baca doa setelah ba'diyah silakan. Sebelum ba'diyah silakan. Yang penting dzikir dan doa yang dicontohkan Rasul itu dinomorsatukan. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz. Nah ini Pak Ustaz, tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau misalnya belum hafal itu boleh dibaca ya Pak Ustaz ya. Boleh, nah, pegang ini bukunya kalau monggo. Ya, Dibaca kalau mendengarkan gitu Pak Ustaz. Ya, kalau malah justru mendengarkan dari handphone gitu misalnya udah di-download awalnya gitu, boleh seperti itu dalam rangka belajar, tapi jangan biasakan tiap hari. Karena konsentrasi Anda nggak akan bisa, pasti terganggu. Anda mendengar dengan Anda melihat, itu untuk tipe seperti kita lebih cepat lihat daripada dengar.
Ya. Tapi kalau memang Anda mampu, silakan. Baca, kemudian Anda mengikuti. Silakan. Lama-lama hafal, dah jangan dengar lagi. Karena kalau terus-terusan mendengar, kehusuan Anda terganggu dengan suara itu. Tapi kalau membaca, Anda yang membaca, suara-suara Anda, konsentrasi mata Anda, pikiran Anda, hati Anda, pendengaran Anda, insya Allah lebih khusyuk. Kayak orang baca Quran. Beda dengan orang dengerin Quran lalu kita ikutan. Itu namanya sami', yakni mendengarkan. Jadi untuk sebaiknya zikir itu sebaiknya jangan mendengar, tapi kita baca. Ustaz, saya belum hafal bahasa Arabnya, saya dengar dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-menerus. Demikian, wallahu a'lam. Satu terakhir Pak Ustadz mungkin ya. Ini untuk zikir ini, apakah harus ada posisi duduk khusus atau boleh sambil melakukan kegiatan lain? Misalnya ibu-ibu nih Pak Ustadz nih, sambil memasak di dapur gitu, mungkin sambil berzikir gini, gimana Pak Ustadz? Setelah ini nanti ada zikir mutlak Pak. Nah, kalau zikir mutlak terserah Anda, sambil masak di dapur, ngirisin bawang silakan. Tapi kalau zikir yang muqayyad, terikat dengan ibadah, jangan sambil lalu. Gak boleh. Adabnya kurang baik. Kenapa? Karena tadi di surat 7 ayat 205, wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafiyatan wa dunal jahra minal qaul bil huduwi wal asal. Bagaimana akan tadarruan wa khafiyatan bil ini sambil jadi nyamping, nggak apa-apa. Zikir tidak ada kewajiban menghadap kiblat. Nggak ada masalah. Menghadap kiblat itu kewajibannya sholat. Adapun baca Quran, zikir, nggak masalah. Tapi seandainya mampu menghadap kiblat, itu bagus. Itu adab. Tapi tidak mengapa. Bahkan maaf, ibu-ibu misalkan, qadarullah di rumahnya nggak ada AC. Kebetulan pas pada asar itu, wah lagi panas. Gerah, buka mau kenahnya, nggak apa-apa. Buka baju sholatnya, rambut terlihatan, lengan kelihatan, maaf, pakaiannya juga betis sebagian di atas mata kaki sedikit kelihatan. Halal, sepanjang di situ nggak ada laki-laki lain. Itu hanya suaminya, nggak apa-apa. Zikir loh ini. Kenapa? Karena yang menutup aurat total itu ketika Anda sholat dan ketika Anda dilihat oleh laki-laki bukan mahram. Tapi ketika Anda di rumah, tidak mengapa. Oh Ustadz, saya mah kayaknya tetap pakai mukena biar afdol. Ya enggak apa-apa, monggo. Tetapi tidak menutup aurat. Dalam arti katanya terbuka rambut, tangan sekedar kelihatan, itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jadi bedakan dzikir yang mutlak dengan muqayyad. Apa sih mutlak? Yang kita bahas ini. Pagi petang waktunya diatur, bacaannya diatur, bilangannya diatur. Kapan waktunya sampai kapan diatur. Ini namanya muqayyad yang terikat dengan ibadah-ibadah yang telah fardu. Tapi ada mutlak. Mutlak itu bebas kapan aja. Nah, zikir mutlak itu ibu boleh sambil ngiris bawang, sambil masak, bikin kopi untuk suami. Asal jangan sambil makan, jangan. Sambil ngemil, zikir, jangan. Adabnya tidak pantas. Karena walau gimana pun, zikir itu kita sedang memuji dan munajat kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya. Ini kita masih boleh ada waktu tambah sedikit Pak Ustadz. Ini boleh, ada saya yang kasih udah dua pertanyaan lagi Pak Dokter. Iya, ini ada yang raise hand dari tadi Pak Ustadz. Mungkin Pak Asril Rahim ini atau Ibu Asril Rahim. Monggo silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Wah ya Ibu Pak ya Ahmad, Bu. Monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asril. Silakan Pak. Ya. Pak Ahmad, saya biasanya zikir pakai buku Zikir Pagi Petang, karangan Ustadz Jaduli Ruhan Bashir RC. Apakah ini sudah cukup Pak Ustadz atau masih kurang? Bisa lihat bukunya Pak? Boleh ini, seperti apa bukunya? Bisa Bapak lihat? Insya Allah boleh Pak. Itu zikir itu insya Allah semuanya sumbernya sahih Pak. Iya. Ini cukup ya Pak?
Cukup ya, Pak, Pak. insya Allah. Ya. Itu sudah Terima kasih Pak Ahmad. mencukupi. Ya, terima Dikir kasih. sesudah sholatnya sudah cukup, dikir pagi petangnya cukup, bahkan sudah ada lanjutan dikir-dikir mutlak. Insya Allah cukup, Pak. Semua Ya, dalil-dalilnya terima kasih. tersebut. Baik, Terima kasih Pak sama-sama. Ahmad. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini, Bapak Ibu, intinya begini. Anda beli buku kitab zikir, silahkan yang mana aja, ada yang kecil, ada yang gede, yang lebih lengkap. Intinya buku yang benar, dikarang, ditulis benar, jujur, itu setiap ada zikir pasti disebut dalil. Zikir ini sumbernya dari siapa, riwayat siapa, hadisnya dari kitab apa, nomor hadis berapa, pasti disebut. Nah, itulah yang jujur. Sehingga apa? Tidak membodohi umat Islam. Karena banyak sekali zikir-zikir yang dibuat sebagian ulama, ustadz, dan yang lain, yang dikarang oleh dirinya, bukan dari asal dari Rasul, tapi ditambah-tambahin, lalu disusun begitu banyak, ternyata ada yang sahih, ada yang dicampur zikir-zikir yang sesungguhnya tidak ada sumbernya. Maka yang seperti itu nggak usah kita ambil. Ambillah buku-buku kitab yang semuanya berdasarkan dalil. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita memang terbatas, ini juga ada beberapa permintaan untuk dikirimkan nanti download PDF yang dari Pak Ustadz tadi. Insya Allah nanti saya coba carikan downloadnya. Kalau sudah ketemu saya kirimkan ke Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter mungkin ada beberapa jamaah dari admin-admin yang lain yang mengikuti. Silakan kirimkan ke admin nanti biar admin yang menge-share ke seluruh jamaah-jamaah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Insya Allah. Amin. Jazakallah khairan. Mungkin juga untuk Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga bisa share di grup Majelis Taklimnya sehingga nanti bisa di-download sendiri-sendiri. Sebelum kita tutup acara ini, saya mau sebagai moderator mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan, dan sebelumnya mungkin Pak Ustadz bisa tutup dengan kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis, saudaraku sekalian. Semoga sekali lagi apa yang kita uraikan, mohon maaf tadi agak cepat baca doanya cepat karena ini hanya kajian bukan untuk menghafal. Jadi saya hanya menunjukkan inilah dalil. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mempraktekkannya masing-masing dengan petunjuk dari kitab yang sahih. Dan yang paling utama, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita terjaga. Dijaga oleh Allah, dijaga para malaikat Allah. Semoga kelak kita akan digandeng tangannya oleh Rasul menuju surganya Allah. Amin. Itu yang paling kita harapkan. Itulah yang paling kita harapkan. Demikian, semoga apa yang kita sama-sama kaji membawa manfaat dan hikmah. Yang benar hanya dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, dan tentu yang salah adalah saya dan kita semua yang penuh kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tambahkan lagi. Ini betapa banyak jamaah-jamaah yang ngechat, Ustadz saya kirimin juga, ini nomor saya. Saya nggak mungkin mengirim satu-satu ke nomor tersebut. Jadi kepada para ibu, bapak jamaah yang ikut kajian kita, insya Allah nanti saya kirimkannya ke admin. Silahkan hubungi admin, nanti admin yang mengeser. Kalau harus ke saya semuanya, bukan saya nggak mau mengirimkan, tapi pasti akan lebih merepotkan. Karena admin masing-masing sudah punya anggota grup, sehingga ketika diingat, insya Allah akan tersebar. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Pak Ustaz tetap sehat. Khairan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Pak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan jemaah semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dokter. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih.
admin boleh minta nomor WA-nya supaya nanti saya yang itu follow up ke Ibu admin atau Bapak admin. Hampir berbuka. Belum baliknya. Bapak dan Ibu admin, mohon saya bisa dapat nomor WA-nya. Jazakallah khairan, Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Boleh minta nomor WA-nya Ustaz Susilo nggak? Saya punya Bu, nomor Ibu berapa? Sebentar ya Bu. Nomor Mama berapa nak? Nak coba ditolongin nomor Mama. 0813 Ya, 98 ya, 23 ya. 1703. Nama Ibu? Hesti. Ya, baik Bu, nanti saya kirim. Saya juga dapat dari itu. Jazakallah khair Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau masih ada admin, mohon saya bisa dapat nomor admin nggak atau nomor dokter untuk nanti saya mau follow up itu downloadnya biar nggak kerepotan para adminnya, saya aja yang follow up. Ya. Boleh, silakan Bu, nanti bisa hubungi Dokter Vika. Ya. Di 0816 Ya. 19 Ya. 86 Ya. 176. 176. Ya. 1986 176. Ya. Baik, terima kasih Dok. Yuk, sama-sama. Kalau saya minta untuk ke siapa kirim nomornya ya Pak Dokter? Itu tadi nomor Dokter Vika, Bu. Ke Dokter Vika. Iya. Boleh Tapi diulang, kalau untuk nomor Dokter? Pak Ustadz, mohon maaf Bu, nanti saya mesti izin dulu. Tapi kalau Ibu memang sudah punya, mungkin silakan. Mungkin saya belum bisa kasih nomor Pak Ustadz sama Susilonya. Dokter Vika, tolong diulang, Dok. 0816. Baik. Baik, Dok. Ya, 0816 1986 0816 819. Bukan. 0816 1986 176. Baik, terima kasih Dok. Yuk, sama-sama. Dokter Vika, nanti yang mengirimkan catatan doa-doa itu ya Dok? Ya, insya Allah Bu, nanti setelah kita dapat dari Pak Ustadz. Makasih Dok. Yuk, sama-sama. Kasih.